Abdurrahman bin Auf, saudagar dermawan yang dijamin surga. Namun sebelum kita masuk ke videonya, mari dukung kami dengan cara like, subscribe, dan share video ini agar menambah manfaat bagi umat Islam pada umumnya. Pada masa awal Islam yang penuh tantangan dan rintangan, muncul seorang sahabat mulia yang namanya selalu disebut dalam deretan orang-orang yang dijamin masuk surga. Dia adalah Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang sukses, dermawan luar biasa dan pejuang gigih di jalan Allah. Awal mula keislaman, Abdurrahman bin Auf lahir dengan nama Abdul Ka'bah di Makkah dari suku Quraisy, tepatnya dari Bani Zuhrah, suku yang sama dengan ibunda Rasulullah, Aminah binti Wahab. Namun setelah memeluk Islam, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdurrahman, yang berarti hamba Allah yang Maha Pengasih. Ia termasuk dalam kelompok As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang pertama yang masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam usia muda, Abdurrahman sudah memiliki kecerdasan, sifat jujur, dan kemampuan berdagang yang mumpuni. Ia rela meninggalkan segala kemewahan dan kenyamanan demi menyambut kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, hijrah, dan ujian kesetiaan. Saat tekanan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin makin hebat, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Abdurrahman termasuk di antara mereka. Namun hijrah bukanlah perkara mudah. Abdurrahman harus meninggalkan seluruh harta dan usahanya di Makkah. Ia pergi hanya dengan keimanan dan tekad bulat. Sesampainya di Madinah, Rasulullah mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansyari, salah satu tokoh kaya dari kaum Ansyar. Dalam ikatan ukhuwah Islamiyah yang sangat indah itu, Sa'ad menawarkan separuh hartanya dan bahkan salah satu istrinya untuk dinikahi oleh Abdurrahman. Namun dengan keteguhan hati dan kepribadian yang mandiri, Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberkahimu dalam hartamu dan keluargamu. Tunjukkan saja di mana pasar." Inilah titik awal kisah legendaris seorang pedagang muslim yang memulai dari nol dan akhirnya menjadi miliarder yang taat dan dermawan. Pedagang andal yang penuh keberkahan, Abdurrahman memulai perdagangannya di Pasar Bani Qainuqa dengan berjualan keju dan minyak. Berkat kejujuran, kepandaian, dan keberkahan dari Allah, perdagangannya berkembang pesat. Tak lama ia menjadi salah satu saudagar terkaya di Madinah. Namun, kekayaan yang dimilikinya tak membuatnya lalai dari agama. Ia menyadari bahwa harta hanyalah titipan dan sarana untuk beribadah. Ia dikenal sangat dermawan, infaknya tiada henti, sedekahnya menyentuh ribuan jiwa. Suatu hari, ketika Rasulullah mempersiapkan pasukan untuk perang Tabuk, sebuah perang yang memerlukan logistik besar, Abdurrahman datang dan menyumbangkan 200 uqiyah emas, setara lebih dari 5 kilogram emas saat ini. Rasulullah SAW begitu terkesan hingga bersabda, "Abdurrahman bin Auf berada di surga berjalan dengan tenang." Ia tak hanya menyumbangkan harta, tapi juga selalu hadir di medan jihad, seperti Perang Badar, Uhud, dan berbagai ekspedisi lainnya. Dalam Perang Uhud, Abdurrahman terluka parah dan kehilangan beberapa gigi depannya. Namun semangat jihadnya tak pernah padam. Pilar ekonomi umat Abdurrahman bin Auf memahami pentingnya stabilitas ekonomi dalam pembangunan umat. Ia tidak sekadar berdagang untuk pribadi, tetapi juga menjadikan kekayaannya sebagai pilar bagi kekuatan umat Islam. Ia membeli kebun-kebun dan rumah-rumah yang kemudian ia wakafkan. Ia menanggung nafkah istri-istri Nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ia memberi makan fakir miskin setiap hari dan membantu para janda serta anak yatim. Ketika datang suatu rombongan kafilah dagang besar dari Syam, terdiri dari 700 unta penuh barang dagangan, masyarakat Madinah gempar karena semuanya adalah milik Abdurrahman bin Auf. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, 'Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak.' Ketika kabar itu sampai ke telinga Abdurrahman, ia menangis dan berkata, 'Aku akan berusaha agar bisa masuk surga dengan berjalan tegak.' Lalu ia menyedekahkan seluruh isi kafilah itu, kebijaksanaan dan ketaatan. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Abdurrahman tetap menjadi sosok penting dalam masyarakat Islam.
Ketika Khalifah Umar bin Khattab membentuk majelis syura untuk memilih penggantinya, Abdurrahman termasuk dari 6 sahabat utama yang dipilih. Namun, ia menolak menjadi khalifah, lebih memilih menjadi penentu suara. Dengan keikhlasan dan kebijaksanaan luar biasa, ia memilih Utsman bin Affan menjadi khalifah. Setelah melakukan musyawarah panjang dengan masyarakat, keputusannya diterima oleh semua pihak, menandakan betapa besar kepercayaan umat padanya. Ia juga sangat berhati-hati terhadap dunia. Suatu ketika, Abdurrahman mendengar bahwa Rasulullah bersabda, kaum muhajirin yang miskin akan masuk surga sebelum orang kaya dengan selisih waktu setengah hari atau 500 tahun. Sejak itu, ia semakin giat dalam bersedekah dan menghindari kemewahan berlebih. Meski hartanya melimpah, ia hidup sederhana. Dalam satu riwayat sebelum wafat, ia berwasiat agar 50.000 dinar disedekahkan untuk para pejuang perang Badar yang masih hidup. Jumlah itu amat besar pada masa itu. Akhir kehidupan dan kabar gembira, Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 32 Hijriah dalam usia sekitar 75 tahun. Ia dimakamkan di Baqi', pemakaman mulia di Madinah. Ketika wafat, ia meninggalkan warisan dalam jumlah luar biasa. Namun yang lebih luar biasa dari hartanya adalah jejak amal dan kebaikan yang tak terhitung. Ia termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dalam satu hadis yang masyhur, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga. Kansen hadis Tirmidzi. Surga adalah ganjaran tertinggi, dan Abdurrahman bin Auf telah membuktikan bahwa seorang pedagang bisa meraih derajat tertinggi asalkan menjadikan hartanya sebagai jalan menuju Allah. Pelajaran dari kehidupan Abdurrahman bin Auf: kejujuran dan amanah adalah kunci sukses dalam bisnis. Abdurrahman tidak pernah menipu dalam berdagang. Ia menolak cara haram dan selalu menjaga integritasnya. Kekayaan bukanlah penghalang menuju surga, asalkan disalurkan di jalan yang benar. Ia membuktikan bahwa menjadi kaya dan dermawan bisa menjadi jalan menuju ridha Allah. Sikap rendah hati dan tawadu. Meski termasuk orang terkaya, ia tetap hidup sederhana dan menjauhi kemewahan berlebih, mengutamakan ukhuwah dan kepentingan umat. Ia selalu hadir di sisi Nabi dalam perjuangan dakwah dan menjadi tulang punggung umat secara finansial, mengedepankan musyawarah dan hikmah dalam keputusan penting. Saat memilih khalifah, ia tidak tergesa-gesa, tapi mengedepankan kepentingan umat di atas ambisi pribadi. Kisah Abdurrahman bin Auf adalah bukti bahwa dunia dan akhirat bisa diraih bersama jika seseorang menjadikan Allah sebagai tujuan utama. Ia bukan hanya sahabat Nabi, bukan hanya saudagar kaya, tapi juga simbol keteguhan iman, kebijaksanaan, dan kedermawanan. Dalam dunia modern, kisahnya menjadi teladan bagi para profesional, pebisnis, dan siapa saja yang ingin hidup dengan penuh berkah. Ia membuktikan bahwa berharta bukan berarti terlena, dan sukses dunia bisa menjadi jalan menuju surga bila dikelola dengan iman dan takwa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.